Legenda Batu Kuwung. Kisah dari Provinsi Banten. Pada suatu waktu di masa yang lampau, hidup seorang kepala desa yang sangat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kepala desa itu menguasai seluruh lahan pertanian dan mempekerjakan rakyatnya dengan upah yang sangat rendah. Cerita rakyat tentang kepala desa nan kejam ini berasal dari Provinsi Banten. Cerita rakyat ini masih sangat populer dan masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Bagi rakyat yang membangkang perintahnya, maka si kepala desa tidak segan-segan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyiksaan. Memimpin dengan sewenang-wenang dan kejam membuat kepala desa itu mudah mengumpulkan harta. Tidak terhitung jumlah kekayaannya dari hasil memeras keringat rakyatnya. Ketika rakyatnya menderita kekurangan makanan, si kepala desa justru makan dengan berlebihan setiap harinya. Suatu hari, datanglah seorang kakek tua ke rumah kepala desa. Kakek itu terlihat kumal dan seperti pengemis. Kelihatannya kakek tersebut sangat lapar. Hei, pengemis tua, pergi dari sini. Cepat menyingkir, atau aku akan menyiksamu. Hei, ada apa ribut-ribut? Kalian mengganggu istirahatku saja. Pak Kepala Desa, ada seorang pengemis datang. Cepat usir pengemis itu. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Pengemis itu pun pergi meninggalkan rumah kepala desa. Keesokan harinya, pengemis itu datang lagi. Kepala desa langsung memerintahkan para pengawal untuk mengusirnya. Di hari ketiga, kakek itu datang lagi. Bedanya, meskipun diusir secara kasar, kakek tua itu hanya diam di tempat. Pengawal, jika pengemis itu tidak mau pergi, hajar saja dia. Para pengawal kepala desa yang jahat segera memukuli kakek tua dengan tongkat. Anehnya, tongkat para pengawal itu justru patah. Lebih aneh lagi, para pengawal jatuh terkapar di tanah sambil mengerang kesakitan. Padahal kakek tua itu hanya diam saja. Hei kepala desa, aku datang secara baik-baik ke sini. Dan sekarang untuk ketiga kalinya kamu memperlakukanku dengan cara yang sangat buruk. Aku datang ke sini untuk memberimu peringatan. Tunggulah esok pagi dan lihat hasil perbuatanmu selama ini. Semua orang akan menerima akibat dari perbuatan buruknya. Camkan itu. Malam harinya, kepala desa menjadi sulit tidur karena rasa takutnya mendengar apa yang disampaikan kakek tua itu. Sampai akhirnya, kepala desa itu pun tertidur. Pagi harinya, Tubuhku, kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Pengawal, tolong, tolong. tabib datang silih berganti mencoba mengobati kepala desa. Tapi sepertinya tidak ada satupun tabib yang berhasil. Puluhan tabib dari berbagai desa lainnya telah didatangkan dan hasilnya sia-sia. Kepala desa, lihatlah dirimu. Itu semua karena ulahmu sendiri. Tolonglah aku, kakek. Tolong. Ada 3 syarat yang harus kamu penuhi agar bisa sembuh. Pertama, kamu harus berhenti bersikap kejam dan kikir. Jika kamu bisa melakukannya, maka kelumpuhanmu akan berkurang sedikit. Kedua, kamu harus bertapa pada sebuah batu cekung di Gunung Karang selama 40 hari. Kamu bisa pergi ke sana meskipun dengan bersusah payah. Dan ketiga, kamu harus memberikan semua hartamu kepada warga. Semua harta itu telah kamu dapatkan dengan cara yang tidak baik, sehingga kamu telah memakan apa yang bukan menjadi hakmu. Jika ingin makan, dapatkan dengan cara yang benar. Kepala desa mengikuti apa yang dikatakan kakek itu. Dia meninggalkan sifatnya yang kejam, bengis, kikir, dan sombong. Benar yang dikatakan kakek itu, kelumpuhannya berkurang sedikit. Dia mampu berdiri dan berjalan menuju Gunung Karang, meskipun dengan bantuan tongkat dan tertatih-tatih. Setelah bersusah payah, kepala desa itu menemukan sebuah batu cekung. Dia pun kemudian bertapa di tempat itu.
Kepala desa itu bertapa dengan sungguh-sungguh. Teriknya siang, angin kencang, dan malam hari yang menggigil dilaluinya tanpa menyerah. Di hari yang ke-40, tiba-tiba saja, di dekat kepala desa itu bertapa, muncul sebuah sumber air panas. Melihat munculnya sumber mata air panas, kepala desa menghentikan pertapaannya. Dia kemudian berendam di mata air tersebut. Tidak berapa lama kemudian, kelumpuhannya sembuh total. Tubuhnya kembali segar meskipun telah menjalani pertapaan selama 40 hari. Sekembalinya dari bertapa, kepala desa itu membagi-bagikan semua harta kekayaannya kepada warga. Semua tanahnya juga diberikan kepada para petani. Dia hanya menyisakan sepetak kecil sawah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena menyadari kesalahannya selama ini, dia tidak menyesal jatuh miskin dan harus bekerja di sawah. Sumber mata air panas itu sekarang dikenal dengan nama Batu Kuwung. Batu Kuwung artinya adalah batu cekung, sebagaimana halnya tempat kepala desa itu bertapa. Batu Kuwung kemudian menjadi salah satu tempat wisata pemandian air panas yang terletak di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.